Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nuril mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Begitu juga nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk kepada kawan-kawan semuanya, dimanapun saja berada, khususnya bagi santri Mustofawiyah dan para alumni, begitu juga masyarakat Mandailing Natal. Tuan Guru Syekh Haji Ibrahim Jannum Lubis, atau yang akrab kita sapa dengan Abuya Dalan Lidang, adalah seorang ulama, sosok benteng Nahdlatul, benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mandailing Natal. Beliau bukan lagi kita ragukan ilmunya. Beliau adalah sosok ulama yang begitu tawaduk dan begitu zuhud. Oleh daripada itu kepada kawan-kawan semuanya, di sini saya mempunyai biografi lengkap dan tepat, begitu singkat disusun oleh Al-Fakir Ahmad Sanjaya Banwera Al-Fakfaki Al-Khalwati. Kepada kawan-kawan saya isyarat, saya menghimbau supaya memiliki buku ini. Kenapa? Karena di antara kita para santri adalah orang-orang yang banyak menuntut ilmu kepada beliau, terutama di hari acara-acara besar Islam. Mulai daripada tahun baru Hijriyah 10 Muharram, acara Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para santri Mustofawiyah mulai zaman dahulu sampai sekarang banyak berbondong-bondong untuk menghadiri acara beliau di rumah kediaman beliau. Oleh daripada itu saya himbau untuk mempunyai kitab ini, untuk membelinya. Kalau Anda tidak mempunyai uang, Anda bisa memintanya kepada saya akan berikan secara gratis. Kenapa? Karena guru saya pun memberikan buku ini kepada saya hanyalah dengan gratis. Maka kepada kawan-kawan, ini tidak saya patokkan harganya. Karena buku ini sangat penting kepada kita sebagai muhibbin Abuya. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi orang alim seperti beliau, setidaknya kita menjadi para pecinta orang yang alim. Setidaknya kita menjadi para pecinta guru-guru kita dan kepada pecinta Buya. Di buku ini ditulis secara lengkap siapakah Syekh Haji Ibrahim Jannum Lubis atau yang akrab disapa dengan Buya Dalan Lidang. Bagaimana silsilah kelahiran beliau, bagaimana pendidikan beliau, mulai dari mana beliau dulu SD, mulai dari mana beliau melanjutkan setelah SD, pondok pesantren mana, Mustofawiyah sampai kelas berapa, dan kemana setelah dari Mustofawiyah. Dan siapakah guru-guru beliau. Di sini tertulis secara lengkap siapa guru beliau di Makkatul Mukarramah. Termasuk adalah Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang masyhur menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah di abad 20 Hijriah, di abad 14 Hijriah. Begitu juga guru-guru beliau di Mandailing Natal, mulai daripada Ayahanda Syekh Abdul Halim Khotib atau Tuan Naposo, sampai kepada sekarang masih ada guru beliau yang hidup, yaitu Ayahanda Haji Marzuki Purbabaru. Dan siapa guru beliau di Pulau Jawa? Setelah beliau menuntut ilmu di Mustofawiyah, beliau juga menuntut ilmu di Jawa. Di sini tertulis bahwasanya guru beliau salah satunya adalah Abuya Dimyati dan Abuya Muhtadi, yaitu sekaligus yang menjadi guru daripada guru kita, yaitu guru daripada Ayahanda Ahlan Halomuan, Ayahanda Salman, Ayahanda Habib, dan Ayahanda Abdul Wahab. Di sini juga tertulis siapakah sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat dekat beliau, mulai daripada Syekh Ali Akbar Marbun Barus, Ayahanda Buya Mawardi, yaitu putra daripada Syekh Abdul Wahab Lubis atau Buya atau Tuan Muaramais. Dan bagaimanakah keluarga beliau dan anak-anak beliau, dan aktivitas dakwah beliau, anak-anak beliau siapa. Dan di sini sangat ditulis secara jelas bahwasanya sampai sekarang yang saya ketahui di Mandailing Natal ini ada 2 orang yang memiliki istri tergolong daripada zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama
yaitu nenek daripada Ayah Faisal ataupun orang tua daripada Ayahanda Syekh Samsuddin Al-Mandili atau Tuan Jakarta, yang mana ibunda beliau yaitu seorang Sarifah yang bernama Sarifah Sofia. Yang kedua di sini adalah Abuya Dahlan Lidang. Ternyata istri Abuya Dahlan Lidang setelah ditelusuri bahwasanya beliau itu juga masih keturunan daripada Sunan Gunung Jati yang bernama Sarifah Mutahharo bin Haji Abdul Ghani. Dan bagaimanakah aktivitas takwa beliau di sini tulis, dan yang terakhir di sini ditulis secara jelas bagaimanakah pesan nasihat beliau. Di antaranya, carilah guru murabbi yang benar-benar murabbi yang memperbaiki akhirat kita, yang senantiasa mendoakanmu. Begitu juga jangan ikuti guru yang meringan-ringankan hukum, karena kamu tidak akan selamat. Pendapat beliau ini sama dengan pendapat Ayahanda Tuan Natobang. Jika kita mencari hukum, maka carilah hukum yang paling berat, bukan yang paling ringan, agar kita tidak mempermainkan hukum itu untuk mencari keringanan saja. Dan di buku ini, para ulama masyhur di mana saja yang sangat terkenal memberikan komentar terhadap beliau. Bagaimanakah beliau? Salah satunya adalah Syekh Syihabuddin Kampung Mandailing. Ketika sudah sampai di Indonesia, beliau menemui Syekh Syihabuddin, seorang waliullah berasal dari Gunung Beringin, tinggal di Medan. Syekh Syihabuddin memandang beliau dan berkata, "Alaika bil fikhi, lazimil fikhi," tetapilah fikih dan ajarkanlah ilmu fikih. Bahkan ulama yang masyhur di Mandailing Natal, yaitu Syekh Abdul Wahab atau Tuan Muaramais, beliau memberikan komentar terhadap Abuya Dahlan Lidang. Apa kata beliau? Ketika Abuya pulang dari Makkatul Mukarramah, beliau mengantar kitab yang dikirim oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Padani kepada Syekh Abdul Wahab Lubis. Pada kesempatan itu Syekh Abdul Wahab berpesan kepada beliau, "Ho ayah, jago gawang maho." Apa artinya? Beliau mesti jadi penjaga gawang, menjadi benteng pertahanan. Abuya sangat dekat dengan Syekh Abdul Wahab Lubis dan sangat sering mengunjunginya. Tuan Muaramais memanggil beliau dengan panggilan khusus, yaitu "Ya Abu Dingin," artinya wahai Bapak Jenggot. Artinya di sini apa? Syekh Abdul Wahab Lubis atau Tuan Muaramais mengatakan kepada Abuya Dahlan Lidang untuk menjadi benteng ahli sunnah wal jamaah di Mandailing Natal. Banyak sekali di sini tertulis komentar-komentar para ulama-ulama masyhur tentang kewarakan, kezuhudan, kealiman oleh Abuya Dahlan Lidang atau Abuya Syekh Ibrahim Lubis. Bahkan di sini ulama Musdid Asia Tenggara memberikan komentar juga, yaitu Syekh Husni Ginting Al-Langkati. Apa kata beliau? Suatu hari Syekh Husni Ginting menelpon Al-Fakir, yaitu penulis, yaitu Abuya Sanjaya Banwer Al-Fakfaki Al-Khalwati. Apa hubungan antum dengan Syekh Ibrahim Jannum, kata Syekh Husni Ginting kepada beliau Al-Fakir. Maka beliau Al-Fakir mengatakan, beliau guru saya sejak dari Ma'had Darul Ikhlas sampai sekarang. Kenapa rupanya wahai Syekh? Saya melihat foto beliau di media sosial antum. Saya juga berguru kepada beliau, jawab Syekh Husni Ginting. Setelah itu saya cari biografi Syekh Muhammad Husni Ginting, dan ternyata benar beliau memasukkan nama Syekh Ibrahim Jannum Lubis dalam guru beliau di Indonesia. Jadi Syekh Husni Ginting, seorang muslim Asia Tenggara, menuliskan dalam bukunya bahwasanya dalam buku tersebut beliau mencantumkan Abuya Syekh Haji Ibrahim Jannum Lubis sebagai salah seorang daripada guru beliau yang ada di Mandailing Natal. Oleh daripada itu saya himbau kepada para muhibbin beliau, kepada para santri, kepada masyarakat Mandailing Natal yang sering mengaji kepada rumah beliau, yang menghadiri majelis taklim beliau, untuk segera mendapatkan buku ini agar kecintaan kita, agar mahabbah kita kepada Abuya, kepada guru-guru kita terus bertambah dan berkembang. Oleh pada itu kepada kawan-kawan semuanya, begitulah biografi singkat yang ada dalam buku ini saya bacakan. Semoga kecintaan kita kepada guru-guru kita doakan mereka sehat selalu. Allah permudah urusan mereka, Allah sehatkan mereka jasmani rohani mereka, dan begitu juga kepada kita. Oleh daripada itu saya mulai tadi dengan ucapan assalamualaikum, dan sekarang jika ada kata-kata saya yang kurang baik berkenaan cara pengucapannya, saya mohon maaf kepada Allah, saya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.